Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya hanya dalam waktu beberapa hari saja Baginda Raja sudah kembali ceria. "Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku," ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditunjukkan kepadanya. Dan Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia. Karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah engkau wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia. Kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terpirit-pirit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati Abu Nawas karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya.
bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian, jawab Baginda Raja. Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya, sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia, terang Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya. Kala itu, suasana kota Baghdad mendadak gempar dengan kehadiran orang asing. Yang jadi persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut mengaku dirinya adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga mengajak debat penduduk kota Baghdad. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Maka dengan segera orang tersebut dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang tersebut menjawab, "Maaf Baginda Raja, saya hanya ingin menguji orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Untuk apa mengaku bertuhan, tapi tak bisa menjawab pertanyaan saya?" "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Baginda kembali. "Tentu saja saya tidak mempercayai adanya Tuhan, dan saya tidak mempercayai adanya alam akhirat," balas orang tersebut. "Tapi saya percaya adanya Tuhan, dan saya mengimani adanya alam akhirat. Akidah kita jelas berbeda, jadi jangan ganggu penduduk di sini," jelas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Baginda Raja mengakui adanya Tuhan, izinkan saya bertanya 3 hal kepada Baginda Raja," kata orang tersebut. "Silahkan," timpal Baginda Raja. Pertanyaan yang pertama, kata orang Islam, dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, orang Islam meyakini kalau setan itu terbuat dari api, tapi katanya kelak setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bisa saja ia menjawab dengan dalil hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Lalu salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Baginda, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." "Iya, kamu benar. Panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah ke sini," sambut Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan, dan ia mengajukan 3 pertanyaan, tapi ia ingin jawaban yang masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar penduduk Baghdad,"
pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berjalan menghampiri orang asing itu dan duduk di hadapannya. "Baiklah, silahkan, Tuan mau bertanya apa kepada saya?" kata Abu Nawas kepada orang asing tersebut. Dengan pedenya orang asing itu kembali melontarkan pertanyaan. "Anda pasti percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan?" "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Kalau Anda percaya, siapa yang menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Yang menciptakan semua itu adalah Allah Tuhan saya." "Oh, begitu. Lalu siapa yang menciptakan Allah?" tanyanya kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Tuan pasti tahu kalau umat muslim mengimani hanya satu Tuhan. Jadi kita istilahkan Tuhan itu dengan angka 1. Sekarang gantian saya yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" "Angka 3 berasal dari angka 2 tambah 1, jawab orang itu. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 tentu saja berasal dari angka 1 ditambah 1, jawabnya. "Itu juga benar. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang tersebut langsung terdiam tak bisa menjawabnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, kecuali angka 1. Entah itu angka 8, angka 10, angka 11, dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Tapi kalau Tuan bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu sama halnya saya menanyakan dari manakah angka 1. Tuan pasti tidak akan bisa menjawabnya." Mendengar penuturan Abu Nawas, orang itu pun berkata, "Untuk jawaban pertanyaan pertama, baiklah, itu bisa diterima dengan akal logika. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain." Abu Nawas membalas, "Berapa lama bayi berada dalam kandungan ibunya? 9 bulan bukan? Bayi tersebut makan atau tidak?" "Tentunya dia pasti makan. Karena menurut ilmu medis, seorang janin makan melalui makanan yang dimakan ibunya. Lalu, apakah bayi tersebut pernah berak atau kencing? Padahal ia makan dan minum dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Tidak ada satupun medis yang mengatakan janin berak dalam kandungan." Lagi-lagi orang tersebut hanya terdiam. Ia membenarkan logika Abu Nawas. "Iya, benar. Jawabanmu memang masuk akal. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kalian mengimani kalau setan terbuat dari api bukan? Neraka juga terbuat dari api. Dan katanya setan akan disiksa di dalam neraka. Bagaimana mungkin api bisa membakar api? Itu kan sesuatu yang mustahil. Apa pendapatmu?" tanyanya kepada Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas menampar orang tersebut. Plak, tepat mengenai pipinya. Tentu saja orang itu kesakitan. "Hei, apa yang kau lakukan? Kalau tidak bisa menjawab, tak perlu pakai emosi," bentak orang tersebut tidak terima. "Maaf, saya tidak emosi kok Tuan. Itu tadi jawaban saya untuk pertanyaan terakhir Tuan," ujar Abu Nawas. "Maksudmu?" tanya orang tersebut tidak mengerti. "Begini Tuan, telapak tangan saya terbuat dari kulit, otot, daging, dan tulang. Begitu juga dengan pipi Tuan. Tapi ketika saya tamparkan tangan ini ke pipi Tuan, Tuan pasti akan kesakitan. Itulah gambaran sederhana api neraka membakar setan. Ia pasti akan merasakan kesakitan meskipun dia terbuat dari api," kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut langsung terdiam dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan orang-orang, ia pun lantas pergi meninggalkan kota Baghdad. Sementara Baginda Raja begitu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua, Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja, Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu," pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit, Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab ke-4 pertanyaan yang akan diajukan?" tanya si pemuda. "Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas.
Dia itu ulama sufi, dia tahu semua jawabannya, balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi. Tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda. "Itu adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apa tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran, ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main. Dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu,
Ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga? Ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan? Kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. Lalu, apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga, sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" Tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak, Tuan Abu. Ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.